Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya, silahkan dengan narasumber kita Bapak Insinyur Triyono di telepon 061749 dan juga di 08139389000. Kita bacakan yang ada di SMS lagi. Ada Ibu Ambar di Mantingan. Beliau ini punya tanaman buah naga tapi tidak bisa berbuah sampai sekarang. Ini sudah 7 tahun kurang lebih. Dan bagaimana agar tanaman itu bisa berbuah, karena pernah juga berbunga tapi tidak jadi buah, Pak Tri. Ya, jadi untuk diketahui bahwa setiap tanaman itu mempunyai habitat atau mempunyai keperluan iklim atau musim yang berbeda-beda. Jadi buah naga ini itu sebetulnya mempunyai suatu kondisi lingkungan. Setiap tahunnya itu bulannya harus mempunyai bulan kering sekitar 7 bulan. Kemudian yang lainnya basah. Jadi 12 bulan itu 7 atau minimal 6 bulan itu harus kering supaya bisa berbunga dan sekaligus bisa berwujud buah. Tapi kalau pada waktu berbunga itu banyak sekali hujan, itu nanti akan gagal, tidak akan bisa menjadi buah. Ini permasalahannya. Jadi untuk diketahui, sebetulnya yang membuat gagal itu adalah ya keadaan musim, iklim. Yang iklim sekarang itu sudah berubah. Yang mestinya pada tahun-tahun sebelumnya di Jawa Indonesia ini, seperti pada bulan April ini mestinya kan sudah sedikit sekali hujan, tapi hampir setiap tempat itu sekarang itu masih ada hujan dan cenderung juga hujannya masih sering bisa deras. Nah, ini yang membuat ya buah naga itu apabila berbunga nanti terus gagal karena digagalkan karena hujan yang tinggi tadi. Itu disebabkan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara ngatasinya mestinya itu ya keadaannya seperti ini, itu sebetulnya apa mampu kita itu di rumah di ruang kaca. Jadi kalau di perkebunan yang mempunyai suatu biaya besar, itu bisa saja diusahakan di ruang kaca, artinya tidak karena terganggu dengan adanya hujan, tetapi kondisinya itu bisa diatur sedemikian kondisi yang betul-betul dikehendaki oleh tanaman buah naga tadi. Itu karena buah naga itu utamanya panjang di hidup atau bisa berkembang biak dan sekaligus berbuah di daerah kering. Itu demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kemudian ada pertanyaan Pak Ismanto di Boyolali. Pohon daun sirihnya itu menggulung, Pak Tri, dan sebabnya ini apa dan bagaimana cara mengatasi? Kemudian pupuk yang digunakan apa saja? Jadi menggulung ini bisa karena ulat juga ya, bisa karena ulat, bisa karena itu menggulung kalau cenderung daunnya akan kelihatan keriting-keriting. Itu bisa virus lah. Ini menggulung, hanya cukup menggulung saja atau apa, ini yang perlu diinformasikan, karena menggulung tadi kalau itu cenderung semua agak keriting-keriting itu bisa disebabkan oleh virus. Nah, virus itu biasanya dibawa oleh serangga-serangga itu, insekta. Nah, oleh karena itu dicoba saja, diberi pertama kali itu ditaburi abu kayu, daunnya itu taburi abu kayu. Nah, intinya karena ini banyak hujan, akhirnya nanti kan karena abu itu kan nanti bisa dibersihkan oleh hujan, tapi sering ditaburi abu kayu, dan seminggu sekali atau 10 hari sekali kalau bisa itu disemprot dengan susu murni. Perbandingannya dengan susu murni dengan air itu 1:9. 9-nya itu air, yang satunya itu susu murni. Tapi yang susu murni ya, bukan susu kalengan itu. Nah, ini untuk virusnya. Kemudian untuk mungkin ulatnya itu diberi saja, dikasih sekitar pangkal daripada tanaman itu, ya seperti memupuk itu aja. Itu namanya furadan, tapi sebetulnya itu bukan pupuk, itu furadan. Jadi sebetulnya tidak perlu pupuk, itu furadan. Namun kalau itu perlu pupuk, itu saya kira sementara seperti dulu. Jadi furadan dipupukkan itu juga seperti pupuk, tapi itu betulnya obat untuk
serangga atau untuk ulat ini. Jadi buradan, lah buradannya itu berapa? Bisa 2 minggu sekali, paling lambat 3 minggu sekali. Kalau tadi abu kayunya itu bisa beberapa kali, itu setiap 5 hari atau setiap 7 hari sekali dipiur-piurkan di daun-daunnya itu sehingga daunnya kena abu kayu dan diselingi pada 10 hari berikutnya itu susu yang dicampur air tadi perbandingannya 1:9, susunya 1 bagian 9 itu air. Kemudian untuk ini ulatnya atau serangganya itu dikasih buradan tadi. Demikian, mudah-mudahan berhasil. Ya, baik. Kemudian ada menanyakan ini punya pohon nangka tapi buahnya lama sekali, dan nangka yang satunya lagi berbuah tapi tidak sempurna, bulengan dan tidak ada bijinya. Mohon sarannya. Ya. Jadi pertama itu nangka yang belum berbuah ini, itu kan ada yang berbuah tapi buahnya jadi nggak baik, gimana tadi? Ya, tidak ada bijinya. Oh, nggak ada bijinya tapi kondisi juga. Oh, buleng. Iya. Oh ya. Jadi pertama kali yang tidak berbuah tadi itu disikapi, tetap akhirnya nangka itu juga perlu dipupuk, itu pupuk kompos atau pupuk nitrogen. Ya, setiap batangnya bisa 1/4 kuintal tiap 6 bulan atau 30 kilo setiap 6 bulan begitu, kemudian dicampurkan dengan tanahnya itu. Nah, kemudian itu bisa disikapi, bisa diberi pasak dari besi, paku yang bisa besar begitu, atau mungkin paku dari besi 3 atau ya sekitar 3 lah, dipencar-pencar begitu. Nah, di bawahnya paku-paku itu tetap masih diikat dengan kawat bagi yang ini yang belum berbuah. Diikat kawat yang besar, kemudian supaya ikatannya kuat itu diikat dengan pakai tang itu supaya kuat sehingga nanti diharapkan bisa segera bisa berbuah. Nah, kemudian kalau terlalu banyak daunnya ya daunnya dikurangi begitu. Ini bagi yang tidak berbuah atau belum berbuah. Nah, kemudian yang tadi sudah berbuah itu prinsipnya itu diberi furadan. Jadi diobati dengan furadan. Furadan itu secukupnya saja, itu sesuai dengan petunjuk di dalam kemasan itu diberikan furadan. Caranya memberikan pupuk, caranya mengobati itu cukup seperti cara memberi pupuk. Nah, kedua-duanya kecuali tadi yang sudah saya sebut itu perlu dipupuk dengan NPK. Pupuk NPK itu penting karena supaya ya diantaranya tadi kan ada tidak ada isinya ya. Tidak ada bijinya. Tidak ada bijinya. Supaya ada bijinya itu unsur fosfat itu penting. Jadi baik yang tadi belum berbuah dan juga yang sudah berbuah tapi tidak ada isinya semuanya dipupuk dengan NPK. Masing-masing setiap pohon dan setiap bulan itu 1,5 on sampai 2 on. Saran saya sementara 1,5 on dulu tiap bulan begitu. Itu di samping tadi semuanya juga dikasih pupuk itu termasuk yang tidak ada bijinya itu dikasih pupuk kompos atau pupuk kandang. Demikian, mudah-mudahan bisa dicoba dan berhasil. Ini tadi agak banyak resepnya lah begitu. Ya, baik. Kemudian kita bacakan kembali ada Pak Sukandi di Mojogendang, menanam padi setelah pemupukan kedua tanaman tersebut malah menguning dan juga kerdil. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, jadi coba diamati kembali kerdil ini ya, apa betul-betul kerdil. Kalau itu sudah pasti kerdil, itu sebetulnya itu sudah kena virus. Jadi sudah kena namanya kerdil rumput. Jadi kerdil rumput itu kerdil yang sebetulnya bentuknya seperti rumput. Apakah seperti itu? Tapi kerdil yang sebetulnya tidak seperti rumput tapi tidak bisa berbuah, ini juga. Jadi prinsipnya kalau kerdil seperti itu, sebetulnya kerdil-kerdil itu diakibatkan mungkin pada musim yang lalu atau tetangganya atau tempat sawah yang kena kerdil itu banyak sekali diserang wereng. Jadi itu akibat karena serangan wereng yang begitu hebat, tetangganya atau tempat yang bersangkutan tadi itu akhirnya muncul
kerdil tadi, karena kerdil itu sebetulnya itu bisa karena dari tanah dan juga karena dibawa oleh orang tadi. Lalu bagaimana mengatasi? Kalau untuk virus ya sampai sekarang termasuk rumput kerdil ini, kerdil rumput maksud saya, itu belum ada obatnya. Salah satu cara itu dicabuti dan nanti pada bulan, maksud saya musim berikutnya tidak ditanami padi dulu, ditanami palawija atau sayuran. Artinya jangan sampai terus-menerus padi. Karena itu betulnya kalau nanti terus padi, itu juga akan muncul werengnya, di samping juga nanti kerdilnya ini udah ada, nanti akan muncul kerdilnya itu. Ini yang berbahaya. Dan apa tidak bisa ditanami padi yang lain. Sementara kalau kerdil rumput itu belum ada tanaman padi yang tahan kerdil rumput. Tapi kalau wereng itu ada, tapi kalau namanya udah kerdil rumput itu semuanya padi akan kena nanti kerdil rumput. Oleh karena itu ya apa boleh buat, saran saya jangan selalu padi terus. Untuk sekarang ini harus padi palawija atau padi sayuran atau padi mungkin kalau terlalu banyak ya mungkin apa melon atau apa yang sebetulnya itu jangan padi terus menerus, gonta-ganti tanaman, itu yang terpenting sehingga nanti itu akan menghilangkan ya kerdilnya tadi. Demikian karena kerdil itu virus dan virus itu sampai sekarang belum ada obatnya yang sampai menutaskan bisa habis. Ya baik, kita terima yang ada di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Ruslan Argosari Pacitan. Pak Ruslan, baik. Silakan Bapak pertanyaannya. Pak, tadi Bapak mengatakan untuk misalnya untuk yang kena wangu tadi diberi furadan. Ya. Nah, kemudian jaraknya berapakah yang aman? Misalnya habis diberi furadan, apakah tidak sulit buah yang tidak waktunya dipetik untuk dikonsumsi gitu Pak? Oh jadi ya. batas amannya berapa bulan atau hari gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan Bapak ini bagus sekali. Jadi saran saya daripada misalkan hari ini memberi furadan itu paling cepat ya 2 minggu 3 minggu. Syukur 3 minggu ya. Itu kalau 2 minggu masih juga relatif agak aman, tapi yang bagus begitu diberi obat ini 3 minggu atau katakanlah 2 minggu lebih lah begitu, itu baru aman. Jadi jangan sampai begitu hari ini diberi obat 1 minggu kemudian dipetik, itu nanti pengaruhnya obat masih ada. Demikian mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan insya Allah akan sehat. Ya baik. Kemudian ke SMS lagi ada Pak Budiono di Ngawi menanyakan bagaimana cara mengatasi buah cabai yang rontok dan apa obatnya. Ya, jadi kerontokan ini pada umumnya itu karena bisa macam-macam ya. Tapi bisa dicoba dulu, ini diberi furadan, jadi ditaburi furadan tanaman cabai itu, ini sehingga nanti akan insya Allah akan mengurangi dan akan menghambat rontoknya itu. Jadi furadan 3G, jadi diberikan saja obat namanya furadan, itu terkenal itu obat itu ya. Baik, kemudian ada Pak Eko di Wonogiri, cara menanggulangi hama pisang, daunnya itu banyak ulatnya dan buahnya burek-burek juga, dan ini bagaimana cara mengatasinya? Ya, jadi kalau apa itu ulat tadi ya, ulat tadi itu bisa diantaranya disemprot dengan malation tadi juga bisa, tapi kalau buat sendiri itu saran saya bisa disemprot dengan membuat obat dari tembakau tadi ya. Ambil tembakau 2 on, kemudian kita rendam dalam air ya secukupnya, macak-macak begitu, kita simpen 3 hari 3 malam, terus kita saring airnya itu, kemudian airnya yang mestinya saya habis untuk rendaman tembakau tadi, itu kita campur lagi dengan tambah lagi air 20 liter. Nah, kemudian disemprotkan ke ulatnya pohon pisang itu. Nah, kemudian
dari ulat itu juga tadi apa pertanyaan gimana kecuali ulat? Buahnya borek-borek. Nah, buah borek-borek ini yang terbaik mestinya disemprot dulu dengan namanya desis atau perfektion atau desis. Setelah disemprot itu sebaiknya dibungkus dengan plastik. Nah, tapi umpamanya rutin penyemprotan perfektion atau desis itu insya Allah misalkan setiap 2 minggu sekali itu nggak perlu tutup dengan plastik, nggak apa-apa. Cuma mestinya ini harus rutin karena itu ada suatu hama yang hinggap di situ akhirnya itu membuat borek-borek. Namun untuk diketahui yang borek-borek itu akhirnya juga tidak akan bisa terus hilang karena sudah terlanjur borek. Seperti luka itu ya, nah, luka itu tidak akan bisa terus kembali umpamanya seperti yang tidak kena serangan. Jadi untuk diketahui itu untuk mencegah supaya borek itu tidak berkembang ke pisang yang lain, itu yang terpenting seperti itu. Ya. Ya baik. Kemudian masih pisang juga ini dari Ibu Eka di Jumantono Karanganyar. Pohon pisang di daerah saya kalau berbuah di tengah buah tersebut busuk tapi ketika dilihat di luar bagus. Ini bagaimana mengatasinya dan penyebabnya apa? Itu yang disebut pada umumnya di ilmu pertanian atau di pertanian ya, itu disebut penyakit darah. Jadi itu kalau pisangnya pada waktu itu belum ya masih di batang, artinya belum matang begitu. Kalau dipotong pisangnya itu, kalau kita lihat pisangnya itu di dalamnya itu ya seperti ada darahnya itu, coklat-coklat kemerah-merahan itu. Ya seperti ya pokoknya jelek dan itu nggak bisa dimakan karena itu pahit itu. Nah kalau batangnya, deboknya yang itu dipotong juga timbul merah-merah, jadi seperti darah itu. Oleh karena itu yang disebut namanya penyakit darah. Nah kalau setiap rumpun itu satu saja sudah kena, itu berarti semua rumpun sudah kena itu. Oleh karena itu, ini juga merupakan suatu penyakit yang nggak gampang diberantas. Oleh karena itu, pertama kali caranya untuk supaya nggak berkembang ke lingkungannya, kalau sudah ketahuan seperti itu diisolasi. Tapi harus diingat, isolasi itu apakah mungkin rumpun-rumpun sekitarnya, bukan rumpun yang kena itu sudah kena belum? Kalau sudah kena ya diisolasi pun ya percuma, mestinya yang diisolasi itu semua yang sudah kena. Yang sudah kena itu diisolasi supaya tidak menjalar kemana-mana dengan cara sekelilingnya rumpun itu digali tanah sekitar mungkin 4 cm ke bawah, dalamnya kira-kira setengah meter paling dangkal, lebih dalam lebih baik, itu dikelilingi oleh parit itu dengan maksud supaya tidak menjalar. Namun demikian ini ya tidak akan menjamin karena terus terang penyakit ini tidak gampang. Cuma itu caranya seperti itu lah. Mestinya besok kalau menanam lagi itu jangan ambil tanaman dari pekarangan Anda ini. Karena kalau itu menanam dari pekarangan itu pasti ya namanya bibit dari pisang itu sudah kena itu penyakit darah itu. Oleh karena itu ambillah dari bibit-bibit dari luar dan bahkan yang terbaik itu jangan terus-menerus ditanami pisang. Tapi biasanya kan pisang itu kan terus-menerus itu ya. Nah, oleh karena itu ambillah bibit yang bagus dari luar dan setiap sudah muncul itu diisolasi. Nah, kemudian pada waktu akan menanam itu dicelupkan ke larutan namanya agrimisin. Agrimisin, saya sering sebut agrimisin, itu dicelup begitu kira-kira 10 menit itu baru ditanam. Kemudian untuk pencegahan itu bisa saja disemprot dengan agrimisin itu. Ya sekitar 2 minggu, 3 minggu sekali disemprot, tapi itu sebetulnya hanya pencegahan. Yang terpenting itu justru bibitnya tadi. Bibitnya jangan sampai nanti mengambil bibit dari situ. Dan terus terang kalau namanya sudah kena itu satu rumpun sudah kena semuanya. Biarpun yang kelihatan baru satu batang, tapi rumpunnya itu kan ya berdekatan semuanya. Batangnya itu semuanya malah itu tunas-tunas ya. Sehingga sudah kena semuanya berarti itu. Itu untuk diketahui seperti itu. Ya, baik. Satu lagi Pak Tri, ada Pak Pandi di Sragen.
minta penjelasan dari pencegahan penyakit buah sawo atau bolor dan juga pencegahan buah mangga yang agar tidak rontok. Ya, jadi untuk buah sawo ini yang bolor itu ada mungkin ulatnya ya betul ya. Jadi pertama kali begini, kemungkinan kalau itu batangnya atau cabangnya itu dibor oleh ulat begitu ya, itu dibersihkan, dikerok begitu, dikerok itu terus dikasih tir supaya nanti nggak kemana-mana ngebornya itu. Jadi itu hanya sekedar untuk ngatasi supaya bornya itu tidak terus menerus. Jadi syukur nanti umpamanya ulatnya di situ ada ya dikeluarkan dulu ulatnya begitu. Nah kemudian untuk selanjutnya itu dikasih obat namanya furadan yang kontinu terus-menerus. Furadan ini cukup diletakkan atau diobatkan di sekitar batang ya akar-akarnya itu nanti sesuai dengan petunjuk jumlahnya sesuai dengan petunjuk dalam kemasan berapa gram setiap pohon itu rutin 2 minggu sekali itu rutin sehingga nanti obat ini furadan ini akan menjalar ke seluruh tanaman baik untuk sawonya dan mangganya juga sama. Jadi mangganya tadi gogrok iya gogrok ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi medinya kalau gogrok ini kalau itu pasti karena juga ulat itu bisa dengan furadan. Tapi kalau mungkin karena fungi atau penyakit itu bisa disemprot dengan juga tadi ambil aja jahe, kunir dan laos. Itu ambil secukupnya terus ditumbuk, yang kita ambil 2 sendok makan saja. Terus kita campur dengan sekitar 6 atau 8 liter air kita semprotkan. Itu rutin juga. Rutin gantian medinya ya maksud saya itu gantian itu 1 minggu begitu, tapi rutin disemprot dengan obat jahe tadi yang kita buat sendiri itu. Nah kalau furadanya itu tadi gantian dalam arti kalau itu sekarang ini mengobati dengan furadan, nah mungkin minggu berikutnya dengan jahe tadi. Gantiannya seperti itu. Jadi setiap minggu jangan furadan, terus dengan juga jahe, itu nanti tidak bagus karena itu bisa terlalu berat tanamannya itu menghadapi itu, sehingga nanti bisa justru akan bunga-bunganya tidak berhasil. Demikian, mudah-mudahan bisa jelas apa yang saya sampaikan dan bisa nanti dilaksanakan dan berhasil lah. Baik, dan tidak terasa Pak Tri, kebersamaan kita hanya sampai di sini. Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita nantikan di pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di Mitra Tani untuk edisi hari Senin 25 April 2011 atau juga bertepatan di kalender 21 Jumadil Ula 1432 Hijriah. Saya Isna Taskia mewakili segenap kru yang bertugas di siang hari ini pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.